Saya Rona Pitasari, mahasiswa UT jurusan PGSDBI, akan menyampaikan penjelasan materi modul 9 KB2 tentang pengembangan bahan ajar mata kuliah perspektif pendidikan di SD. Dalam penyelenggaraan pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah pengembangan bahan ajar. Bahan ajar yang akan digunakan bisa kita pilih, ada dua. Yang pertama bisa ditulis sendiri atau dibuat sendiri. Yang kedua bisa menggunakan bahan ajar yang sudah tersedia. Bahan ajar yang ditulis sendiri, sebelum kita menulis kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu sebagai penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang kemudian dijabarkan lebih rinci lagi dalam indikator. Kemudian langkah kedua adalah menyajikan materi pelajaran. Materi disajikan berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, yang sesuai dengan karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran. Kemudian langkah ketiga, mengembangkan evaluasi. Evaluasi dikembangkan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran yang sudah diterima. Ketiga langkah tersebut harus kita lakukan sebelum kita menulis bahan ajar sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar yang sudah ada, ya. Kita menggunakan bahan ajar yang sudah ada. Tetapi kita juga tetap harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu kriteria yang berpusat pada tujuan, yaitu apakah isi bahan ajar sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum, apakah kecukupan materinya sudah mencakup semuanya, juga kebenaran konsepnya dan keobjektifannya. Kemudian kriteria yang kedua yang berkenaan dengan siswa, apakah sudah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, latar belakang siswa, motivasi dan minat siswa. Kemudian kriteria yang ketiga yang berpusat pada konteks, yang mencakup keotentikan dan keaslian materi, juga kelayakan bahan ajar. Kemudian yang keempat, kriteria yang berpusat pada proses belajar, yang berkaitan dengan kebenaran urutan sajian materi, ketersediaan evaluasi, balikan dan tindak lanjut yang tepat. Itulah beberapa kriteria untuk bahan ajar yang sudah tersedia. Dari dua hal bahan ajar yang sudah saya jelaskan tersebut, mari kita kembali melihat apakah bahan ajar yang sudah kita lakukan dalam proses pembelajaran kita termasuk bahan ajar yang kita buat sendiri ataukah yang menggunakan bahan ajar yang sudah tersedia. Apakah semuanya sudah memenuhi kriteria dan sudah memperhatikan hal-hal yang sudah ditentukan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya.